Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para kader lembaga dakwah kampus IAIN Salatiga, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para istri, kemudian anak dan cucu beliau. Wabil khusus juga kita para santri semuanya, para jamaah yang ikut ngaji pada kali ini. Mudah-mudahan selalu diberi ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita sampai al-babu al-awwal, utawi bab kang pertama, bab kang kawitan. Bab pertama terkait apa? Iku fi fadlil ilmi, ing dalem keutamaane ilmu. Jadi bab yang pertama itu terkait keutamaan ilmu wal ulama ilan ulama wa fadli ta'limihi wa fadli ta'limihi lan keutamaane ngajari ilmu dan keutamaan di dalam mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi lan belajari ilmu. Jadi keutamaan ilmu, ulama, dan keutamaan mengajarkan ilmu serta mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguatkan keutamaan ilmu, ulama, mengajarkan dan mempelajarinya. Yang pertama, beliau menyebutkan ayat qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Ini terdapat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti keterangan-keterangan silahkan ditulis para santri, jamaah, dan kaum muslimin muslimat. Qala wis dawuh sinten Allah
Gusti Allah Ta'ala yarfa mongko bakal ngangkat meninggikan sinten Allah Gusti Allah. Allah akan mengangkat meninggikan alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina lan ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Utul ilma kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin pira-pira derajat. Jadi Allah niscaya akan mengangkat meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ai wa yarfa'il ulama'a ai tegese yarfa'i ngangkat mongko ngangkat meninggikan sinten Allah al ulama ing ulama mingkum saking sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat bima kelawan bareng jama'u kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Bima kelawan barang jama'u kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amalan amal. Jadi maksudnya yaitu Allah akan mengangkat ulama-ulama dengan beberapa derajat sebab mereka telah mengumpulkan ilmu dan amal. Jadi kalau dalam bahasa hikmah al ilmu bila amal kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa diamalkan itu ibarat pohon yang tak berbuah. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan dunia tanpa cahaya. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan badan tanpa ruh. Wah, luar biasa ini. Maka ya sidik-sidik, sedikit-sedikit, little by little kita amalkan. Will be nickel. Nah, menurut beberapa ulama ya, di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa menurut tafsir Ibnu Katsir ya, maksud dari darajat itu ya jazihi biha fid dunya wal akhirah. Allah akan membalas derajat manungsa khususnya ulama itu ning dunyane lan ning akhirate. Luar biasa. Kalau dalam tafsir Jalalain ini akan dibalas oleh Allah fil jannati. Silakan para santri ditulis sendiri-sendiri keterangannya ya. Kemudian setelah saya baca tadi di dalam tafsir Al-Qurtubi, jadi Allah akan memberikan pahala fil akhirah di dalam akhirat kelak, wal fil karamah fid dunya dan kemuliaan yang dunia. Jadi jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai kuwi ojo khawatir ora mulya. Pasti mulia. Begitu. Semua saja, guru apa saja bidangnya, ojo khawatir tidak mulia. Allah sudah
menjanjikan gitu. Apalagi gila kehormatan. Wong wis apa itu namanya? Dimuliakan oleh Allah kok. Jangan khawatir. Begitu. Fayar fa'ul mu'mina ala man laisa bimu'min. Allah akan mengangkat orang-orang yang tadi berilmu, yang mukmin dibanding dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang alim dibanding dengan orang yang tidak alim. Jadi ada level-levelnya di situ. Jadi mari kita itu sebenarnya belajar hari ini itu untuk mencetak orang-orang yang intelektual, orang-orang yang alim dalam bidangnya. Begitu ya. Dalam tafsir At-Tabari ini memberi landasan idza amilu bima amaru bih. Tapi ketika ulama itu yang diangkat derajatnya itu ketika dia mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengamalkan ketaatan, mengamalkan ilmu-ilmu yang berbasis agama maupun non-agama, tapi itu dalam rangka untuk mengarah goalnya tadi adalah taat. Nah itu Allah akan mengangkat derajatnya. Ngono ya. Wa qala Yahya bin Yahya an Malik, menurut Yahya bin Yahya dari Malik, yarfa'ullahu biha al-alima wa taliba lil haq. Allah iku menurut Yahya ini akan mengangkat orang-orang yang alim tur pelajar, santri sing gelem belajar. Masya Allah. Begitu. Itu keterangan di dalam beberapa tafsir terkait surat Al-Mujadilah ayat 11. Qala Ibnu Abbas qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi-mugi paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Ibnu Abbas, bapake lan anake. Jadi aslinya itu Ibnu Abbas itu nama aslinya yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jadi Sayyidina Abbas itu saudara dari Abdullah. Begitu ya. Jadi Sayyidina Abbas adalah paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perlu ditulis mungkin lahir tahun 619 Masehi sampai 687, 619 sampai 687. Begitu. Sekitar 68 tahun beliau. Jadi Ibnu Abbas ini pernah dahulu didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan doanya ini bisa kita gunakan untuk mendoakan anak-anak kita ya. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pandaikanlah ia dalam ilmu agama. Lha nek sing ndongake Kanjeng Nabi ya jelas mandine. Tetapi kita harus mengikuti Kanjeng Nabi dengan doain Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wila. Dan ajarilah ia tafsir takwil. Akhirnya ini Ibnu Abbas merupakan orang yang alim dalam bidang tafsir. Ibnu Abbas juga pernah mengingatkan ya Husain bin Ali agar tidak berangkat ke Karbala.
Maka ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Husain, ini Ibnu Abbas menangis. Ya Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Darajatul ulama'i, utawi derajat piro-piro derajatnya ulama. Derajat-derajatnya ulama itu iku fauqal mukminina ing atase piro-piro wong mukmin. Derajat makom kedudukan para ulama itu berada di atas para mukmin, orang-orang mukmin. Bisa ba'ati mi'ah kelawan selisih 700 apa nih derajat. Bisa ba'i mi'ati derajah kelawan 700 derajat. Wah, selisihnya 700 derajat tinggi ya. Kalah. Ulama unggul ya. Ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Ma utawi jarak baina darajataini ing dalem antarane rong derajat. Jadi jarak di antara keduanya khamsumi'ati amin. Di antara, jadi 1 derajat sama 2 derajat itu di antara keduanya itu khamsumi'ati amin, 500 tahun. Masya Allah. Alangkah tingginya derajat para alim ulama itu. Maka ayo toh kita itu mondok ke anak untuk dipondokkan di pesantren-pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diberi pendidikan yang tinggi, at-tarbiyah madal hayah, pendidikan seumur hidup. Mari kita sekolah ke anak, mondok ke anak dalam rangka untuk mencetak alim ulama. Karena akhir-akhir ini ulama sudah begitu banyak yang wafat, maka cikal bakal inilah yang harus regenerasi, harus segera dibangkitkan dan ditumbuhkan. Begitu. Ini terkait derajat ulama yang luar biasa. Maka hati-hati sampean karo para alim ulama ya. Wis toh. Jangan membuli, jangan menghina, itu malati, kualat nanti. Derajatnya memang luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala wa qalan berfirman dawuh sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18. Lah, yang kecil-kecil ini perlu ditulis. Nah, walaupun di sejak anak nggak ada, ditulis keterangan dan mungkin ayatnya berapa gitu ya. Ketika besok para santri ngajar, mengamalkan ilmunya pada anak-anak didik di pesantren, di TPA, TPQ, di madrasah diniyah atau di majelis-majelis ilmu, harus disampaikan ya. Ayat surat Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Nah, dilanjutkan ya, ayat tadi wa imam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini, kitab ini adalah kitab praktis. Jadi ada beberapa ayat yang dicuplik secara singkat dan tentu harapannya kita suruh membuka dan belajar. Kalau ditulisin di sini semua nanti kebanyakan gitu ya. Syahida nyekseni sinten Allahu Gusti Allah. Allah menyaksikan, menyatakan annahu sak temeni kelakuan bahwasanya la ilaha ora ono kang den sembah illa huwa kejaba angin Gusti Allah.
La ilaha ora ana kang wajib disembah iku maujud illa huwa kejaba angin Gusti Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu. Nah ini. Lan malaikat wa ulul ilmi lan wong kang diparingi ilmu. Al ayah. Kalau arti lengkapnya ya, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Ia atau dirinya yang menegakkan keadilan. Qaimah bil qisti itu nanti jadi sebagai hal ya, menegakkan keadilan, atau di dalam tafsir Jalalain itu maksudnya mengatur makhluk ciptaannya. Jadi qaimah bil qisti itu mengatur makhluk ciptaannya. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang menegakkan keadilan atau yang mengatur seluruh makhluknya. Begitu juga malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Kalau di sini ulama. Begitu juga menyaksikan, itu kalau secara lengkapnya seperti itu. Fabada'a ngawiti sinten Allah Gusti Allah Ta'ala binafsihi kelawan date Allah atau awak dhewe Allah kelawan date Allah. Allah mengawali dengan menyebut dirinya gitu. Wasanna lan ngaping pindoni sinten Allah bi malaikatihi kelawan malaikate Gusti Allah. Pertama Allah, yang kedua malaikat, wasalasalan ngaping teluni sinten Allah bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu, yang ketiga ahli ilmu. Jadi para ulama ini dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18. Berarti Masya Allah, alangkah luhur tingginya ulama-ulama itu sehingga disebutkan di sini begitu ya. Wanahika nyukupi ing sira apa bihaza qauli Gusti Allah Ta'ala. Jadi syahidallahu sampai akhir tadi, la ilaha illallahul azizul hakim, itu cukup bagimu syarafan. Apa nih syarafan? Mulyane. Syaraf itu kemuliaan, keluhuran berbasis sosial ya. Dia lebih melayani umat, orang lain, itu syaraf. Berbasis sosial, berarti antar manusia. Wa fadlan, apa nih fadlan? Keutamaan nih. Nek fadl itu memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain gitu. Jadi dengan ayat itu kita akan menjadi orang mulia, utama, wa jalalatan. Wa jalalatan, dan apa? Keagungan. Kemuliaan. Wa nubulan, dan mulka, muliaan atau kelebihan. Kalau nubulan ini, kalau jalalah itu ini keagungan yang menjadikan dirinya itu harismatik. Harismatik atau ya mulia ya, keagungan. Sedangkan nubulan ini kelebihan karena bersifat akademik. Itu Nobel gitu ya. Nobel, pernah nggak dengar Nobel itu? Itu
dari kata nubulan. Begitu. Nah, dari ayat ini beberapa tafsir akan saya sampaikan. Yang pertama, ini kan tadi surat Ali Imran ayat 18 ya. Jadi yang dimaksud ayat ini yaitu, kalau di dalam tafsir Jalalain, makna syahida yaitu bayana li khalqihi bidalail wal ayah. Jadi Allah menjelaskan untuk makhluknya dengan apa? Bukti-bukti dan ayat-ayat. Ya, bukti firman Allah secara kauniyah dan firman Allah secara qauliyah. Jadi alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah. Ayat-ayat qauliyah itu juga menjadi bukti Al-Qur'an itu ya, adanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda fil wujud bihaq, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain, siapa ini ulul ilmi? Ya, ini orang yang ulama di sini siapa? Yaitu minal anbiya, para nabi, wal mukminin, orang-orang mukmin, bil i'tiqadi wal lafzi. Oh, nabi dan orang-orang mukmin beriman secara i'tiqad, secara keyakinan, dan secara lafaz. Itulah ulul ilmi di sini. Orang angger-angger tiap orang ya. Begitu. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama fi hadzal maqam. Tapi menurut Ibnu Katsir ya hanya ulama saja dalam makna ini. Ini menunjukkan atas kemuliaan ilmu dan ulama serta kelebihannya. Jadi ayat ini menunjukkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya, ini menunjukkan atas fadl, kemuliaan, kelebihan ilmu, keutamaan ilmu, dan kemuliaan ulama. Nah, ini beda dengan tafsir nanti ya. Tafsir yang sebelumnya tadi ya, terkait Al-Qurtubi tadi, ini lebih ke tadi keutamaan ilmu. Jadi kita itu jadi santri, jadi mahasiswa itu harus bersyukur, alhamdulillah. Nek iso tangannya diambung Bapak Ibu, karena apa? Berkat mereka kita insya Allah menjadi orang yang alim. Sepiro syukur-syukur bisa mengajarkan ilmu itu. Balighu ani walau ayah, gitu loh. Kemudian menurut Ki Haji Musta'in Syafi'i, ulama dalam Al-Quran itu ada dua. Ini perlu dicatat. Yang satu, ulama punya predikat tertinggi dalam khosyah. Nah, ini takut kepada Allah. Tidak angger-angger ulama ya. Yang kedua, ulama yang disifati ilmuwan Bani Israel. Itu ada dua menurut Haji Musta'in Syafi'i. Lanjutnya, waqala ta'ala, waqala lan dawuh sinten Allah Gusti Allah Ta'ala, innama angin mestine yakhsha wedi Allah ing Gusti Allah, angin mestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking kawulane Allah, sapa al ulama'u pira-pira wong alim. Sapa ulama'u ulama. Jadi hanya ulama lah
Artinya ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir ya, sebelumnya itu ini Innama yakhsha itu surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28. Kan awalnya itu wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu bidzalik. Terus innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi nanti bisa ditulis lanjutan ayatnya atau sebelumnya di surat Fatir ayat 28. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili, jadi ulama di sini itu tidak hanya ulama yang mengetahui agama Islam ya, atau ulama syariat, tapi ulama yang tahu bahwa makhluknya Allah itu diciptakan dengan tidak sia-sia. Ulama pemikir alam dan ulama yang mengetahui pengobatan. Berarti menurut Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Wajiz ini, ulama itu ya orang yang ahli dalam bidangnya, kealaman, kedokteran, tetapi dia punya rasa khasyah, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhirnya nggak korupsi, akhirnya tidak melakukan kezaliman, akhirnya tidak membohongi umat itu loh. Sedangkan di dalam tafsir Al-Misbah ini hampir sama. Ulama yang disebut di sini itu ulama yang memiliki ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena alam. Begitu ternyata. Jadi khasyah sendiri ya, khasyah sendiri itu beda dengan khauf. Khasyah itu rasa takut disertai takdim penghormatan. Kita itu takut kepada Allah, tapi dibalik ketakutan itu sebenarnya kita mengagungkan ya Allah. Ya Allah, aku takut nggak sholat kok nah itu. Takut kalau nggak zakat nanti Allah marah memasukkan ke neraka. Tapi sebenarnya kita itu mengagungkan firman-Nya Allah. Beda dengan khauf. Khauf itu dia lari. Khasyah itu takut, tetapi ketika dilaksanakan justru kita malah semakin dekat. Ya toh? Kalau kita nggak sholat itu pasti Allah akan mengancam, menyiksa kita. Justru kita sholat itu dalam rasa khasyah itu justru itu mendekat kepada Allah. Beda. Kalau khasyah ini takutnya kepada Allah, kalau khauf ini lebih ke makhluk. Aku takut singo, aku takut macan ya gitu. Kalau lari justru selamat. Kalau tadi khasyah mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintah, justru awake dhewe selamat, mendekat. Nek khauf tadi malah lari, malah selamat karena dari ancaman-ancaman makhluk gitu loh. Begitu. Ibnu Abbas pernah mengatakan laisal ilmu an kasratil hadis walakinal ilma an kasratil khasyah. Jadi ilmu itu adalah bukan karena banyaknya hadis, tapi ilmu adalah banyaknya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah juga mengatakan terkait khasyah, khairul ilmi maka natil khasyah ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu itu selama ada rasa khasyahnya. Ilmu matematika, kimia, IPA, ilmu dakwah, pengetahuan agama Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, semuanya ilmu itu bisa dijadikan sebaik-baiknya ilmu selama dialiri
dibarengi dengan rasa khasyah. Al ilmu in qaranatsul khasyah falaka wa ila fa'alaika. Ilmu itu kalau dibarengi dengan rasa khasyah berarti itu milikmu. Kalau tidak, dia tidak milikmu. Ini menurut Ibnu Athaillah. Oh, begitu. Jadi fakullu ilmin la khasyah ma'hu la khaira minhu. Jadi ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan rasa takut marang Gusti Allah itu bukan ilmu. Tidak ada kebaikan, bukan ilmu tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Justru nek sampean kamu semakin tinggi, titelmu semakin kamu belajar kok nggak ada rasa takut kepada Allah, nah itu nggak ana gunane. Naudzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, wa qala dawu sinten Allah taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Gitu ya. Innal ladzina amanu sak temene pira-pira wong akeh amanu kang padha iman wa amilu lan padha agawe as-sholihati ing pira-pira amal kang soleh, amal-amal keapian, kebajikan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu orang yang beriman dengan hati mereka serta beramal dengan badan mereka. Begitu ya. Ulaika iku alladzina iku wong akeh. Iku ulaika wong akeh hum ya alladzina iku khairul. Iku ulaika utawi wong akeh gitu ya. Ulaika utawi wong akeh hum ya ulaika to ya ulaika iku khairul bariyah, luweh bagus-bagusnya makhluk. Ila qouli ta'ala dzalika utawi jannatu adn iku liman keduwe wong khasya wedi kang wedi sapa man robbau ing pengirane man. Sungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Nah, kalau dilanjutkan ini jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, sampai situ. Lah, khasyiya ini khasyiya rabbah dalam tafsir Qurtubi ya, itu takut kepada Allah fi sirrihi wa alaniyatihi, di dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Nek dhewean yo wedi marang Gusti Allah, akhirnya apa? Fattaqahu bi ada'i faraidihi wajtinabu ma'asihi. Fattaqahu bi ada'i faraidihi wajtanaba ma'asihi. Ijtanaba yajtanibu, yaitu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu bentuk dari ketakutan makhluk. Kalau dalam tafsir Jalalain, takut siksaan Allah. Itu intinya di situ. Jadi ulama yang takut pada Allah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Fakta dot mongko naterapi atau fakta dot mongko manehi pengertian opo al ayatani rong ayat. Anal ulama'a ing sak temene pira-pira wong alim atau ing sak temene ulama, dua ayat ini
memberikan pengertian penjelasan bahwa humul ladzina hum tayu ulama iku alladzina wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Jadi ulama itu ya orang-orang yang takut kepada Allah. Walladzina lan utawi wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah iku hum ya alladzina iku hum utawi alladzina iku khairul bariyah luweh baguse makhluk luweh baguse makhluk. Walladzina utawi wong akeh yakhshauna kang padha wedi sapa alladzina Allah Gusti Allah hum iku utawi alladzina iku khairul bariyah luweh baguse makhluk. Dan artinya ya, orang-orang yang takut kepada Allah itulah sebaik-baik makhluk. Fayung tiju mongko nyimpulake apa kias, disimpulkan bahwa anal ulama'a sak temene ulama hum ya ulama iku khairul bariyah sak baguse atau luweh baguse makhluk. Maka disimpulkan dari premis mayor atau kubro, premis minor atau sughro, maka dihasilkan natijah bahwa ulama lah yang sebaik-baik makhluk. Sedikit lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sinten sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko mahamake sinten Allah hu ing man fitini ing dalem masalah agama. Yufaqih mongko mahamake sinten Allah hu ing man fitini ing dalem agama. Artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman dalam bidang agama. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama'u utawi ulama iku warasatul anbiya pira-pira pewarise para nabi atau pira-pira pewarise nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Gitu. Lah, ulama ini tadi kalau kita kaitkan yang awal adalah memiliki rasa khasyah ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ulama. Selain itu, ulama adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan ulama adalah warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Kalau di Jawa ini disebut kiai, di Sunda itu ada disebut ajegan, di Nusa Tenggara Barat tuan guru begitu ya. Kemudian di Aceh disebut tengku. Kemudian di Bugis ada disebut guruta. Itu nama-nama berbeda panggilan untuk ulama, tapi
hakikatnya sama. Itu orang yang mengetahui dalam hal agama atau dalam hal bidang syariat. Tapi tadi menurut Profesor Quraish Shihab dan Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Mizan, ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam bidangnya yang lebih, lalu dia memiliki rasa khasyah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ilmunya itu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Itu. Wa hasbuka, nyukupi ing sira apa bihadhihi darajah, kelawan ikilah derajat apane majdan agungi wa fakhron lan banggane. Cukuplah dengan derajat ini kamu memperoleh keagungan, kemuliaan dan kebanggaan. Majud itu lebih, dia memiliki derajat tinggi, derajat yang eksklusif. Apa nih majdan agungi wa fakhronan bangga. Ini fakhr ini, bangga ini berarti fakhr ini adalah kebanggaan yang mana bisa berpotensi sombong gitu ya. Bisa berpotensi sombong. Lah, di dalam Al-Qur'an itu ada muhtal fakhur ya. Muhtalun fukhur atau ya fukhur. Fakhroni fukhur. Kalau fukhur atau fakhr di sini itu tadi berpotensi sombong, jadi berpredikat ulama itu bisa mengarah pada kesombongan. Jadi nih fakhr ini an-nadhur ila ghairihi bi'ainil ikhtiqar, yaitu lihat kepada orang lain dengan pandangan menghina. Apa kuwi? Rane ngapa-apane karo aku. Ini. Ini fakhr. Kemudian kalau mukhtal ini sama-sama sombong, tapi ini beda. An-nadhru ila nafsihi bi'ainil iftiqar. Melihat pada dirinya itu dengan aku iki lho. Pinter dhewe aku ki lho, paham agama dhewe gitu. Nah, itu bukan ulama itu. Tapi sekali lagi predikat ulama akan memiliki potensi kesombongan. Wa bihadzi rutbah lan kelawan pangkat iki. Lan kelawan pangkat iki apane syarafan mulyane. Wa dzikron lan sebutan agungi. Apane syarafan mulyane? Wa dzikron lan sebutan agungi. Dan dengan pangkat inilah kamu akan memperoleh kemuliaan dan banyak disebut oleh orang gitu. Dzikron itu banyak disebut oleh orang. Dengan pangkat ulama itu berpotensi tadi untuk menjadi mulia. Pangkatnya mulia, memperoleh kemuliaan dan viral. Bahasa sekarang itu dzikron ini dimaknai viral atau lebih banyak dikenal orang lain. Ngoten nggih. Wa idza kana la rutbata wa idza kana lan tatkalane ana apa kelakuan la rutbata ora ana pangkat iku maujud fauqan nubuwati ing atase kenabian. Apabila tidak ada sudah tidak ada, apabila sudah tidak ada pangkat kenabian, sudah selesai toh? Nabi kan sudah nggak ada. Kalau ada ya nabi palsu. Apabila sudah tidak ada pangkat di atas pangkat kenabian, apabila sudah tidak ada pangkat
di atas pangkat kenabian, fala syarafa monggo ora ana kemuliaan iku maujud fauqa syarafil warasah ing atase kemuliaane marisi atau warisan atau marisi warasatul anbiya tadi. Maka tiada kemuliaan yang lebih mulia atau di atas kemuliaan selain kemuliaan apa? Warasah atau pewarisan. Begitu, mudah-mudahan kita selalu termasuk muridnya para ulama dan termasuk orang-orang yang memuliakan ulama. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Nanti kurang lebihnya saya akan menambah minggu depan ya, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.